Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Kisti Visabila, Bagas Chandra Kusuma, dan juga Azahra Ayu Milenia. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan penjelasan tentang filsafat ilmu dalam pandangan filosof Islam, yaitu Muhammad Iqbal dalam filsafat ilmu. Untuk lebih jelasnya, materi akan dipaparkan oleh anggota kelompok kami pada slide berikutnya. Mengenal sosok Sir Muhammad Iqbal. Sir Muhammad Iqbal merupakan sosok yang sangat unik dan langka, khususnya di era dunia Islam modern. Banyak julukan atau profesi yang disematkan pada diri Iqbal. Ada yang menganggap dia sebagai filosof, sekaligus penyair atau sastrawan. Sebagian lain mengenal Iqbal sebagai politikus, pengacara, ahli perundang-undangan, pemikir reformis, ahli kebudayaan, dan bahkan sebagai pakar pendidikan Islam. Dalam beberapa karya, Iqbal mengungkapkan pandangan-pandangan filosofis melalui bait-bait sajak dan puisinya. Iqbal juga tokoh yang langka, karena ia intelektual yang dididik dalam rahim intelektualitas dan sistem pendidikan barat. Namun, justru dia sangat gigih untuk menguasai dan mempertahankan serta menyelamatkan bahasa Urdu di satu sisi, sementara di sisi lain, justru sangat mengkritik sistem pendidikan barat yang dituduhnya menyebabkan kering kerontangnya spiritualitas manusia. Berikut merupakan karya-karya Iqbal yang ditulis dalam berbagai bentuk, di antaranya karya filsafat, karya sastra, agama, dan ceramah-ceramah yang dibukukan. Di antaranya yang pertama ada Ilm al-Iqtisyad, buku pertama yang memuat tentang risalah ekonomi sebagai anjuran Thomas Arnold tahun 1905. Yang kedua ada The Development of Metaphysics in Persia, A Contribution to the History of Muslim Philosophy, tesis Iqbal ketika meraih gelar doktor di Munich, Jerman. Yang ketiga ada Stray Reflections, merupakan kompilasi penting Iqbal sepulangnya dari Eropa. Buku ini baru diterbitkan setelah Iqbal meninggal dunia. Lalu yang lain ada Asrar Khudi, Rumus-i Behudi, Payami Masyrik, Bang Idara, Zabur-i Azam, The Reconstruction of Religion and Thought in Islam, Javid Namah, dan masih banyak lagi. Materi selanjutnya yaitu Muhammad Iqbal dan filsafat. Yang pertama ada metafisika. Dalam pemikiran filsafat, Iqbal mengumandangkan misi kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwasanya pusat dan landasan organisasi kehidupan manusia adalah ego yang dimaknai sebagai seluruh cakupan pemikiran dan kesadaran tentang kehidupan. Ia senantiasa bergerak dinamis untuk menuju kesempurnaan dengan cara mendekatkan diri pada ego mutlak, yakni Tuhan. Karena itu, kehidupan manusia dalam keegoannya adalah perjuangan terus-menerus untuk menaklukkan rintangan dan halangan demi tergapainya ego tertinggi. Dalam hal ini, karena rintangan yang terbesar adalah benda atau alam, maka manusia harus menumbuhkan instrumen-instrumen tertentu dalam dirinya, seperti daya indera, daya nalar, dan daya-daya lainnya agar dapat mengatasi penghalang-penghalang tersebut. Selain itu, manusia juga harus terus-menerus menciptakan hasrat dan cita-cita dalam kilatan cinta atau wisyik, keberanian dan kreativitas yang merupakan esensi dari keteguhan pribadi. Seni dan keindahan tidak lain adalah bentuk dari ekspresi kehendak, hasrat dan cinta ego dalam mencapai ego tertinggi tersebut. Selanjutnya, estetika. Berdasarkan konsep kepribadian yang memandang kehidupan manusia yang berpusat pada ego inilah, Iqbal memandang kemauan adalah sumber utama dalam seni, sehingga seluruh isi seni, sensasi, perasaan, sentimen, ide-ide dan ideal-ideal harus muncul dari sumber ini. Karena itu, seni tidak sekedar gagasan intelektual atau bentuk-bentuk estetika, melainkan pemikiran yang lahir berdasarkan dan penuh kandungan emosi sehingga mampu menggetarkan manusia. Seni yang tidak demikian tidak lebih dari api yang telah padam. Dalam pemikiran filsafat, gagasan seni Iqbal tersebut disebut sebagai estetika vitalisme, yakni bahwa seni dan keindahan merupakan ekspresi ego dalam kerangka prinsip-prinsip universal
dari suatu dorongan hidup yang berdenyut di balik kehidupan, sehingga harus juga memberikan kehidupan baru atau memberikan semangat hidup bagi lingkungannya, atau bahkan mampu memberikan hal baru bagi kehidupan. Kemudian yang selanjutnya adalah etika. Dalam filsafat tentang etika, Iqbal menghimbau masyarakat timur atau umat Islam untuk kembali kepada ajaran Islam yang agung serta menjauhi peradaban Barat atau Eropa yang merusak. Iqbal memandang bahwasanya sebab kemunduran umat Islam adalah kecenderungan yang membabi buta terhadap kebudayaan Barat yang telah membunuh karakter mereka dengan terus mengadopsi budaya-budaya Barat tanpa adanya proses filterisasi. Latar belakang pemikiran filsafat Muhammad Iqbal. Iqbal sebagai pemikir sekaligus penyair banyak dipengaruhi oleh para filsuf Barat, sehingga beliau mampu memadupadankan pemikiran Timur dan Barat dengan sangat memukau tanpa merendahkan kedua corak pemikiran tersebut. Ia adalah filosof yang dipengaruhi oleh corak pemikiran dari filosof Barat seperti Thomas Aquinas, Bergson, Nietzsche, dan lainnya. Ia mempunyai pandangan filsafat yang tercantum dalam karyanya yang berjudul Lectures on Metaphysics, yang mengatakan bahwa dunia ini bukan sesuatu yang dapat diketahui dan dilihat melalui konsep-konsep, namun lebih merupakan sesuatu yang harus dibuat dan dibuat kembali. Dari kekuatan manusia, terutama kemauan, mengarah kepada suatu tahap kemanusiaan yang lebih mulia, yang lebih tinggi, yaitu cinta kasih dan sayang dalam hidup. Maka dari itu, Iqbal menganggap bahwa keindahan adalah sebagai hakikat dunia, kemudian kemauan atau kehendak mengarah kepada suatu perubahan. Pemikiran filsafat Iqbal secara umum. Muhammad Iqbal menggabungkan ilmu kalam, tasawuf, falsafah, ilmu sosial dan sastra dalam pemikirannya sebagai rangka untuk memahami ajaran Islam, sehingga ia menggunakan perspektif yang luas yang membedakannya dari pemikir muslim lainnya. Kedua, dalam memahami kondisi umat Islam dan perkembangan pemikirannya, ia tidak memisahkan falsafah dan teologi dari persoalan sosial budaya yang dihadapi oleh umat Islam, yang membuatnya menjadi seorang filosof dan budayawan yang berwawasan luas. Ketiga, pemikirannya yang paling cemerlang, sebagian besar diungkapkan dalam puisi yang indah dan menggugah, sehingga menempatkan diri sebagai penyair filosof Asia yang besar di abad 20-an. Yang selanjutnya, Iqbal berpendapat bahwa penyelamatan spiritual dan pembebasan kaum muslim secara politik hanya dapat terwujud dengan cara memperbaiki nasib umat Islam dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan, kami persilahkan. Dan terima kasih untuk perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.